Karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, mari saja kita dengarkan hikmah Maulid Nabi yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Taufikur Rahman SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyadni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyadni wa daraji, sallu ala Muhammad. Iya, ntar saya diri duduk dulu ini. Lama-lama kalau udah duduk berdiri ntar ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di kebun sawit. Yang jawab salam saya doain banyak duit. Yang aminnya kenceng kayaknya rada bokeh. Daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan utangnya pada lunas. Yang amin kayaknya nasabah Bang Emok. Ada Bang Emok di sini ada? Ada. Daun salam di kebun paya, yang jawab salam saya doain jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya? Terserah lu mau kaya apa kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadar rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin. Aminkan semuanya. Angkat tangannya. Ntar dulu, nafsu bener. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamidin walhamdulillahi rabbil. Usap mukanya. Dah pada pulang sono dah. Terima kasih saya ucapkan kepada Umi pengatur acara pemindah waktu yang telah memberikan kesempatan waktu kepada AA. Ngapa ibu pada berisik? Romannya orang sini kagak resep saya dipanggil AA. Saya kan orang Bogor, di Bogor itu bahasanya Sunda. Kalau Sunda dipanggil AA pantas apa enggak? Ya iyalah, mendingan dipanggil AA daripada dipanggil Apa tuh? Suruh ke depan. Oh nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa. Oh bapaknya pengen nonton saya. Udah kayak layar tancap nonton ya.
Bukan terus kalau duduk lagi terus ngejeluk lagi bayi ini. Nah, udah. Ntar dulu saya lihat nama-namanya dulu ini. Hadratul kiram yang mulia dan yang sama kita cintai, wabil khusus pimpinan Majlis Taklim Ad-Diniyah Umi Ustazah Hajah Neni. Bener dipanggilnya Umi Haji Nen ya. Kalau di saya begitu, mana ini dipanggilnya Nen, asal jangan dipanggil Nenen aja. Juga yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Rusli SAG, Bapak Ustadz Iwan Samsuddin, Bapak Ustadz Umar Dani, Bapak Sadli Ketua RW 05, Bapak Ustadz Bong Hari, bener ini, Bapak Rian Lurah Rangkap Jaya Lama atau yang mewakilinya, Ketua RT dari 01 sampai 09 RW 5 yang saya hormati. Ini banyak amat saya sebutin namanya ya. Orang udah ditulis semuanya bagian ting. Bapak Sony Cake Ketua LPM Rangkapan Jaya Kampung Kekupu, semuanya bea. Yang orang kesebut jangan ngambek sama saya ya. Kita doain guru-guru kita biar sehat panjang umur, berkah ilmu, berkah rezeki, amin ya robbal. Bapak Sekel ada, Bapak Dewan ada, udah pergi tadi ya. Tadi saya berbisik sama Pak Dewan, katanya ibu jangan pulang sebelum doa, nanti Pak Sekel kasih uang buat ibu ongkos surang 2,5. Mau apa Mbung? Emang pengennya kali ya. Juga segenap pimpinan Majlis Taklim yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, seraya kita ucapkan kalimat yang agung, alhamdulillah. Sehat semuanya. Badannya sehat enggak? Kantongnya, hatinya. Ada yang lagi galau, serius, ada yang galau enggak? Yang galau saya boleh kasih lagu, galau sudah tiada, atau biasa aja saya gak tahu kalau. Yang sakit biar diangkat penyakitnya, yang galau biar Allah bahagiakan hatinya, yang susah kehidupannya Allah lapangkan kehidupannya, amin ya robbal. Harapan akhir kalau hari ini semua kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah kumpulkan bersama kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang hadir hari ini insya Allah calon-calon penghuni surga. Salawat ma'assalam teriring doa sama-sama kita sampaikan kepada sosok Nabi yang mulia yang kita rindukan berjumpa dengannya. Walaupun lewat mimpi kita, dia adalah baginda tercinta Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini kelak di akhirat bisa bersama Rasul di bawah benderanya liwaul hamdi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Maka sebelum bicara panjang lebar, saya ingin ajak Bapak Ibu hadirin wal hadirat untuk menyapa baginda Rasul dengan bersalawat kepada Nabi. Kira-kira masih kuat apa enggak? Masih semangat? Mau yang panjang apa yang pendek? Kurang kenceng mau yang panjang apa yang pendek? Ibu senang yang panjang apa yang pendek? Wow. Kalau bapak-bapak enggak saya tanya mau panjang mau pendek sama aja ya Pak ya. Yang penting sama-sama Mas. Siapa yang bilang masuk itu? Maksudnya masuk ke dalam hati. Betul Bu? Yang gampang yang susah. Yang gampang saya dulu, ibu bapak belakangan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sallu ala nuril ladzi arajas zaman ya fauzaman ya fauzaman salla alaihi wasallam. 1 2 3
Ya bagus terus. Up, ntar dulu mi. Ini yang belah sini bisa, yang belah sono pelangha, pelongo. Ngomong-ngomong pada bisa apa enggak? Atau ngomong dari tadi jangan manggut kayak orang bisa. Berarti yang ini salawatnya susah, kita ganti sama yang gampang. Siap? Siap ya? Cintaku hanya kamu. Masya Allah, giliran itu aja. Itu bukan salawat lagu gila itu yang begitu. Sok kita baca salawat Jibril bisa ya? Sallallahu. Yang ini kita baca bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ntar dulu ada musiknya. Biar lebih khusyuk, hadirkan hati kita. Bayangkan ibu sedang berada di raudhah, di depan makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luapkan rasa rindu kangen kita kepada Rasul, biar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sekali lagi, sallallahu. Sallu alaihi, sallallahu. Sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri. Sama-sama. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Sama-sama biar keras. Sallallahu. Sallu alaihi, sallallahu. Sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Berkah salawat yang kita baca, kalau ada yang sakit biar diangkat penyakitnya, yang sedang pusing biar hilangkan pusingnya, yang kakinya sakit biar hilang kakinya. Jangan amin aja mama. Ya Habibi, ya arusal khafiqaini. Sama-sama. Ya Habibi, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mubajjad, ya imam.
akhir sekali lagi. Sallu alaihi sallallahu Sallu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Enak apa enggak? Lagi apa udah? Satu aja RW enggak nyawer saya. Kalau nyawer saya tambah satu lagu lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jam di tangan saya menunjukkan jam 10:30. Kira-kira saya ceramahnya sampai jam 11 ikhlas apa enggak? Sampai jam 12 kuat? Jam 1, jam 2, anjay. Serius sampai jam 2 kuat apa enggak? Mohon maaf Bapak Ustadz yang di dalam, udah berapa penceramah yang mati di sini? Saya kalau ceramah enggak lama-lama, prinsipnya cuma 3 kalimat, tolong simak baik-baik. Singkat, padat, melekat, sama-sama. Yang penting pulang dari sini kita bawa ilmu manfaat, berokat aja. Kan ngaji, kalau ngaji pulang bawa ilmu syukur-syukur neng-teng. Palingan udah pada habis nasi berkat ini. Lihat bapak-bapak di dalam itu pisang segede-gede gaban, nggak ada yang nyolek-nyolek sampai dia pulang, kagak ada yang dibawa itu pisang. Kenapa? Karena emang bapak-bapak mah udah pada punya. Ibu-ibu kue belum nyampe ke lantai udah masuk ke tas. Alhamdulillah. Ibu bapak pulang bawa ilmu manfaat, saya juga pulang, cuman kan beda. Saya mah penceramah. Kalau pulang ceramah biasanya pulangnya suka bawa amal kebaikan. Astagfirullahalazim. Empok ngapa sih nyebut-nyebut amplop? Saya sampaikan hari ini billahi wallahi tallahi, demi Allah demi Rasulullah, dari dulu sampai hari ini saya belum pernah makan amplop. Ya emang saya curut. Mohon maaf saya bukan sombong. Amplop maulid di rumah saya dari tanggal 1 sampai malam tadi sudah sekarung setengah. Kalau ibu mau saya ajak ke rumah, saya kasih dah. Ya iyalah, isinya mau diambil sama bini saya. Saya juga pengen punya amal kebaikan dalam acara ini. Jadi jangan ngomong-ngomong amplop. Masalah panitia mau ngasih mau enggak terserah dia. Yang penting tolong panitia siapkan, saya minta doa biar sehat. Najis gua. Tadi amplop sekarang duit. Doain biar sehat. Jujur demi Allah, semalaman saya menggigil, panas, dingin, batuk, pilek, suara bindeng. Mungkin karena kecapean kali ya Bu ya. Kebanyakan duit, bingung, duit banyak, kebutuhan kagak ada. Orang sini terbalik ya, kebutuhan banyak, duit kagak. Maka saya doain pulang dari sini duitnya biar pada gede, segede pintu. Men amin aja. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Tadinya saya ragu datang kemari, jujur beneran. Sumpir saya datang, saya masih ngerengkol aja jam 8. Karena keringet dingin keluar, tapi saya ndak enak sama murid saya Eri Setiadi, wasilahnya dia undang saya, ingetin saya dari semalam. Walaupun cuman sambil duduk kayak begini juga nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa Bu ya. Ceramah mau sebentar mau lama, amplop mau udah dilem katanya. Betul tidak? Yang pertama kita datang kemari, saya mau ngaji dulu dah, biar ada bawaan balik. Bu, ibu datang kemari mau ngapain? Serius, bukan mau makan, bukan mau ketemu saya. Semua kita datang ke tempat ini niatnya sama, ingin mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Ini spanduk udah dibikin segini gede, luar biasa. Temanya ada, penceramahnya saya, fotonya paling gede.
Jawab jujur-jujur, bagusan fotonya apa aslinya? Suwe ya. Putihan fotonya apa aslinya? Najis gom. Mancungan aslinya apa fotonya? Ya tadinya mah kalau bilangan putihan saya 200.000 loh. Tetap nggak kebuang ya, Bu. Saya mah ada senengnya, ada ngeri-ngeri sedapnya. Senengnya orang bisa lihat foto saya, penasaran. Wow, ganteng banget. Aslinya mah buluk. Saya pernah sakit hati juga ceramah di Bekasi seminggu 2 kali. Pas balikan kedua, itu spanduk saya meureun, lupa sama panitia dirapiin, sama tetangganya dipakai tutup jamban. Mana ada foto saya? Atau orang berak diberakin, kencing dikencingin. Kata kita gunting dulu ke fotonya ya. Suwe. Ya kalau di sini barangkali nanti kagak kali ya. Paling bakal kolam ikan ya. Sama kandang ayam dah. Bu, Ibu. Seorang ulama mengatakan man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabi. Siapa orang yang datang dari rumahnya menuju satu tempat, di tempat itu dibacakan maulid nabi, faqad qasada raudhatam mir riyadil jannah, maka hakikatnya dia sedang datang menuju taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pada ngedeprok di tempat sini, pada ngeronyok. Ngerti ngeronyok? Ngedeprok, tahu ngedeprok? Ini saya lihat ada yang duduknya udah berkali-kali berubah. Ada yang sila, ada yang emok, ada yang blonjor. Yang blonjor biarin, nggak usah ditekuk lagi kakinya. Itu kaki yang blonjor nanti jadi saksi di akhirat kalau dia sedang maulid. Cuman malaikat komen, kaki siapa yang buluk ini? Bu, ini taman sur. Jadi yang nempatin ini semua insya Allah bidadari surga. Cuman saya lagi mikir, kalau bidadari kan muda-muda, ini ngapa pada peot begini ya? Yang muda ngaca lesung pipinya satu. Yang udah tua ngaca selebar pipi, lesung pipi. Oh keriput ya. Tapi biar kata sekarang tua, masuk surga jadi muda lagi. Sebab di surga kagak ada nenek. Kalau di surga ada nenek bau balsem. Dia mah beboreh baik benar. Betul Bu? Kenapa? Li'annahu ma qasada dzalikal maudhi'a illa li mahabbatin nabi. Karena semua kita datang ke tempat ini tujuannya satu, punya rasa dalam hati, rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Rasa cinta pada makhluk takkan selak hingga datang renung. Duh, saya ngeri kalau ngaji pada merenung begini nih. Mikirin takut jemurannya kehujanan. Bu, jawab biar kompak. Cinta enggak sama Nabi, sama suami, sama guru, sama anak, sama saya? Najis. Biasa be nyebut enggak. Ada yang bilang cinta seorang nenek-nenek. Mohon maaf, nenek-nenek haram mencintai saya. Kenapa? Saya takut keracunan susu basi. Bu, Ibu, sepulang dari sini ada orang bawa uang 100 juta buat ibu. Kira-kira kalau dikasih mau enggak? Syaratnya satu, ibu harus bilang saya enggak cinta Nabi. Berani? 200 juta, 300 juta, 1 miliar. Subhan, ini yang dikenal dengan cinta sejati. Alhamdulillah. Badai dan gelombang yang datang takkan merubah haluan cinta. Ini pada apal baik Umi ya.
Itu filmnya Bang Haji lagi naik getek. Betul? Di sebelahnya ada Rika. Apa kata Rika? Padamu nakhoda kutambat, bawalah aku. Asik. Apa pulau bahagianya? Surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Modal cinta sama Nabi bisa masuk. Nabi yang bilang man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal. Sebab Nabi cinta sama kita itu cintanya dari dunia sampai akhirat. Kalau orang kita kan cintanya kadang-kadang cuma sekedar di dunia, belum tentu di akhirat nanti bersama. Maka kita cinta sama Nabi pun pengen bersama Nabi dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Pertanyaan dari saya, kalau orang sini begitu cinta sama Nabi, kira-kira Nabi cinta enggak sama kita? Kata siapa? Kata ibu lah, ibu yang bilang. Saya cuma takut cinta kita bertepuk sebelah. Tapi hakul yakin, jauh sebelum kita lahir ke alam dunia, Rasul sudah lebih dulu cinta sama kita. Lihat dalam sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Rasul. Ketika Rasul akan meninggal dunia, Rasul disamperin oleh malaikat Israel. Rasul nanya sama Israel, ya Azrail, ajitani zairan am qabidon. Israel, ente datang ke saya mau berkunjung apa mau ziarah? Apa jawab Israel? Ya Rasul, jitu ka zairan. Wahai Rasul, aku datang kepadamu niat yang pertama mau ziarah. Nabi mayang ziarahin malaikat Israel. Empok mau enggak? Mau nggak didatengin Israel? Malaikat loh. Mau ya? Mau dong. Cuman kalau dia datang urusannya kita harus bisa kondangan minggu besok. Yang kedua, waqabidon, saya datang kepadamu ya Rasul, diperintah Allah untuk mencabut nyawamu yang mulia. Insyikta, jika engkau mau. Nabi mau dicabut nyawa aja ditawarin. Kalau mau dicabut ya dicabut, kalau enggak balik lagi. Enak apa enggak? Coba kalau seandainya orang kita nih, katakan Pak RT lagi berak nih ya, umpamanya RT berapa kek, ada yang ngetok-ngetok pintu ke WC-nya. Siapa itu? Ijroil. Mau ngapain? Nyabut nyawa lu teh. Jangan sekarang dong, gue lagi berak belum cebok. Kagak bisa teh, sebab Allah nakdirkan lu mati dalam keadaan kepet. Ya nambah pegawaian amil nyebokin lagi baik. Tapi tenang, jangan takut teh. Insyita, kalau RT mau, kalau kagak gue pulang lagi. Nah kalau begitu kan enak il, jangan gue dah. Terus siapa? No, RW aja. Dioper ke RW. Rasul mah enggak, kata Nabi, kalau memang sudah saatnya laksanakan tugasmu, tapi aku minta cabut nyawaku pelan-pelan. Mohon maaf, emang udah ada lagu kotak dulu? Sekelas Nabi minta dicabut nyawa pelan-pelan. Kenapa? Demi Allah, Rasul pun merasakan sakitnya sakaratul. Apalagi sampai Nabi bilang begini, ya Rob, sakitnya sakaratul maut umatku cukup aku yang merasakan, mereka nggak usah merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka ada sepenggal doa yang sering kita baca lewat doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan saya ketika sakaratul. Maka hari ini sering kita saksikan detik-detik meninggal seseorang terekam jelas oleh CCTV. Ada orang yang lagi sujud meninggal, ada nggak? Yang lagi baca Quran meninggal, ada enggak? Yang lagi ceramah dulu di kursi megang mic mati, ada apa ora? Saya masih hidup. Yang lagi muludan duduk di tengah-tengah mati, ada apa kagak? Ada. Saya tanya, kalau meninggal lagi hadir maulid bagus apa enggak? Ya silahkan, sok. Katanya bagus. Saya tanya, kalau orang mati di masjid bagus apa jelek? Belum tentu. Kalau nyolong ampli digebukin jamaah semasjid dan bagus-bagus aja, tapi seenggaknya kedengarannya cakep. Wih, matinya lagi hadir mau, keren. Sok silakan masuk surga langsung. Cuma jangan sekarang juga ya Maya. Subhan.
Ini tandanya Rasul begitu cinta sama kita. Alhamdulillah. Maka hari ini kita buktikan kecintaan kita kepada Rasul dengan mengadakan peringatan Maulid, biar gerah-gerahan. Insya Allah di sono ma adem. Di mana di sono? Di surga. Amin ya Rabbal. Satu, kalau memang kita cinta sama Nabi, yuk sama-sama nih kita pada punya mulut apa enggak? Punya mulut berapa ibu? Bapak dulu Pak, punya mulut Pak? Berapa Pak? Satu. Ibu punya mulut berapa? Satu apa dua? Dua. Yang dua yang mana? Au. Satu nih kita punya mulut. Pertanyaan saya, mulut kita keseringan dipakai zikir apa ngomongin orang? Mudah-mudahan yang nyebut zikir Allah ampunin bohongnya ya Allah. Alhamdulillah yang banyak zikir. Tapi kan rata-rata ibu-ibu resep ngerumpi. Betul. Apa aja diomongin. Lagi hadir maulid ngomongin orang bisa nggak? Duduk di majelis maulid, mata jelalatan kiri kanan, ada yang aneh nyolek temennya. Shh. Ngapa? Kemarin gua hadir muludan. Di mana? Di Al-Ikhlas. Duduk sama dekat si Ono. Yang mana? Tuh. Sampai monyong-monyong. Emang apa? Bau ketek. Ada yang begitu ada? Ada baik. Enggak, temennya diomongin. Penceramah diomongin. Ada penceramah gemuk. Diomong apa enggak? Ya ini penceramah kayaknya jarang puasa. Ada penceramah kurus banget, dia omong apa enggak? Kayaknya takut bini nih. Ada penceramah ganteng, dia omong apa enggak? Andai dia jadi menantu aku. Apa aja diomongin, Bu. Yang diomongin enggak rugi, yang rugi yang ngomongin. Berarti mendingan diomongin apa ngomongin? Ya jangan dua-duanya. Diomongin. Daripada dipakai ngomongin orang, yuk mulai hari ini banyakin zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah ha illallah wala haula illa billah. Beres zikir ganti sama sholawat, sebab ibu-ibu paling rajin baca sholawat. Betul. Pengajian di sini hari apa? Kamis, Jumat ada, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, tiap hari ngaji. Oh iya iyalah, kan majelisnya beda-beda. Ibu tuh paling senang kalau ngaji beda majelis. Kenapa? Beda majelis biasanya beda seragam. Betul tidak? Oh iya dong, maka jangan heran Pak kalau ibu-ibu seragamnya rupa pulang ngaji lakinya paru. Lah kena ngebayarin seragaman dia. Bapak-bapak ngaji bertahun-tahun emang pada punya seragam Pak? Kagak, padahal kagak mahal kayak ibu-ibu, betul. Tapi bapak-bapak saya lihat ngajinya ikhlas. Ada yang pakai peci udah kuning kayak payak matang di puunan. Nyantai baik. Kokok kancing lain sebelah, ih nyantai baik dia mah. Kain udah ngerintil sampai ke dengkul. Dari merek Gajah Duduk sampai Gajah Nonggeng. Dia mah kagak ganti-ganti. Kalau ibu-ibu mah beda. Kadang-kadang gerah sedikit, tangannya gegibrik baik. Gerah ya. Padahal mah pamer cincin. Kita gak tahu cincinnya imitasi yang 50.000. Dipakai nyuci sekali langsung luntur kadang-kadang. Di kampung saya begitu namanya po mimin. Ada mimin ada. Siti ada Siti. Ida, Iis, Yayah, ada Iis. Ya tapi bukan orang sini, orang kampung saya. Cuman dengar-dengar katanya pindahan dari mari. Na'udzubillahimin. Beres zikir ganti salawat. Ibu kan kalau mau pengajian salawat dulu Pak, jam 8 mulainya, jam 7 ustaznya salawatan biasanya. Kerennya ibu-ibu kalau baca salawat sambil ngobrol.
Sholatul. Ada yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, salamullah. Ibu ntar kondangan lah. Alatoh. Jam berapa? Jam 2 aja. Rasulillah. Pakai baju mana? Yang kemarin aja. Sholatul. Beras apa duit? Duit aja. Salah. Kumpul di mana? Pos ronda. Alay. Ada yang begitu ada. Saya tahu dari emak saya begitu juga di rumah. Kagak bari ngobrol khusyuk, kadang-kadang sholawatnya langganan. Allahumma sholli wa salim wa barik ali shollu ali sholli wa salim ala nabi Muhammadin wa sahbihi. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita, sebab itu ustazah salawatan 30 menit yang datang berempat nenek-nenek doang. Mana dia mah kalau ngaji perebut pojokan dari awal ngaji sampai udah belonjor, minum teh 4 gelas. Udah gitu ngorok, bangun-bangun doa, kata dia ngaji cepet-cepet amat ini. Orang ngorok dari awal. Tapi lihat yang muda-muda, anak 1 anak 2 digroin ngaji, emang pada datang ngaji? Kagak. Yang masak tetap masak, yang nyuci kadang-kadang nyautin ustazah selawatan. Ibu-ibu, saya nggak ngaji karena saya lagi nyuci kolor malam ngompol 3. Doyan amat 3 kali. Masya, mendingan sholawat di rumah aja. Di rumah ibu sambil nyapu baca sholawat boleh nggak? Habis sholat subuh rapi-rapi, masak air ditinggal, langsung nyapu-nyapu di depan rumah, di rumah dalam dirapiin sambil baca sholawat, kan enak. Sholatullah salamullah ya Allah ala toha rasulillah ya Allah. Sholatullah salamullah ala yasin. Kayak lagu Sunda, lagu apa itu ya? Ada nggak? Orang sini ngerti apa Sunda ini? Atau 2 emang ada kali orang Sunda ya? Nggak apa-apa, jangan kayak tetangga saya nidurin anak pakai lagunya lagu keder. Tahu lagu keder nggak? Kesana kemari membawa Alpamat digondol-gondol sama dia. Ada lagi tetangga saya habis ribut sama lakinya, nyetrika bukan salawat, dia malah nyanyi. Apa kata dia? Wanita mana pasti tak, apabila suami ringan kau cerai, kau siksa setelah kau punya. Lakinya ngedenger ditabuk lagi baik, bukan malah kepajak. Lihat orang-orang tua dulu, biar kata bukan sholawat, lagu enak, lagu ada hikmahnya. Saya umur 2 tahun masih ingat dulu. Lagu kalau dikelonin sama Umi, diempok-empok pantatnya sambil baca lagu belut. Ibu tahu lagu belut? Indung-indung. Oh, indung-indung kepala, lindung apaan? Ya iya itu. Indung-indung hujan diudik, anak siapa mata melirik. Belum ada nasihatnya, tapi coba lirik keduanya. Aduh, aduh, mandi di kali. Kayaknya Aisyahnya kelelep ini. Rambut sampai lepek sih. Lihat endingnya, tidak sembahyang di dalam kubur.
Ada nasihat indah buat anak. Apa kata ibu? Nak, kalau kau sudah akil balik, kalau kau sudah besar, jangan sekali-kali tinggalin sholat. Bagus apa jelek? Bagus. Maka di rumah juga biasakan baca salawat. Insya al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan segala macam kenikmatannya Allah sediakan buat orang yang rajin baca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Bahkan ibu percaya ataupun tidak, salawat bisa menghantarkan orang berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal. Saya cerita sedikit ketika pulang umroh. Saya cerita perjalanan umroh. Ada jamaah saya, bapak-bapak pulang belakangan nyamperin saya. Apa dia bilang? Abi, ada apa pak? Saya resep ngedengar cerita perjalanan umroh Abi ke sana. Saya pengen berangkat umroh. Kata saya, alhamdulillah. Emang punya duitnya? Punya, cuman buat saya doang. Terus masalahnya saya pengen berangkat umroh bareng istri dan 3 anak saya. Bisa nggak saya berangkat bareng keluarga? Saya bilang bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Sebab Allah itu memanggil bukan orang yang mampu, tapi akan memampukan orang yang terpanggil. Saya kan secara syariat nanya, emang abang kerjaannya apa? Dia bilang, saya cuma jual daun pisang Abi. Kalau pagi saya bawa ke pasar Parung, saya jual. Oh begitu. Saya minta amalan supaya cepat berangkat. Saya dapat amalan dari Kiai Haji Nur Iskandar Eski As-Siddiqiyah. Kata beliau, siapa yang dawamkan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala 200 kali setiap habis salat fardu, maka hajatnya apapun akan dikabul Allah. Saya kasih itu, saya tulis, diamalin selama 6 bulan. Selepas 6 bulan datang lagi ke rumah. Apa dia bilang? Abi, alhamdulillah saya bisa berangkat umroh bareng keluarga. Wih keren, baru 6 bulan berangkat keluarga umroh. Apa dia bilang? Saya kan baca amalan dari Abi 200 kali salawat Jibril. Terus kalau pagi saya ke pasar Parung jual daun pisang sama kebon-kebonnya. Saya kata haram jadah, gua lagi bisa begitu mah. Emang kebunnya punya dia mah. Lah kalau kita mau ngejual kebun mana? Tapi ibu, biar kata ibu nggak ngejual kebun, kalau ibu rajin hadir maulid, cepet berangkat haji. Satu lagi cerita, saya ada jamaah di Keradenan Cibinong Bogor Jalan Pemda. Itu ada nenek-nenek tua. Ya udah ngapa, jangan pakai komen. Salahnya di mana saya ngomong? Ada nenek-nenek, tapi jangan lihat tuanya, semangatnya 17 tahun. Ini si nenek satu saat hadir maulid di masjid seberang jalan raya. Maklum udah tua, meleng aja, ngatungak tengok kiri kanan. Begitu nyebrang keserempet mobil, nggak mati, cuman pingsan. Sama yang nabrak dibawa ke rumah sakit. Begitu siuman, kata yang nabrak, Mah Haji maafin saya nggak sengaja, tapi saya tanggung jawab. Pokoknya Mah Haji pulang sehat lagi. Kata si nenek, jangan panggil gua Mah Haji, gua belum pergi haji. Ibu tahu nggak, yang nabrak punya travel haji besar di kota Bogor. Kata yang nabrak, Mah Haji, sebagai tanda maaf saya, terimalah hadiah saya. Mau ngasih hadiah apa? Mak saya berangkatin haji plus tahun besok. Alhamdulillah. Ongkosnya ratusan juta, pedas si nenek belum daftar, kagak punya duit. Maka ibu kalau pengen berangkat ke haji gratis mah gampang. Ya, jadi besok-besok kalau mau hadir maulid masjid seberang jalan raya, tungguin mobil yang paling gede. Katakan tronton deh. Insya Allah. Hah? Oh mati. Atau amit-amit jangan ya. Ya tadi merejeki si nenek kali ya. Bu, ibu, ada salawat Jibril, salawat munjiat, betul. Salawat haji, salawat nariyah, banyak fadilah-fadilahnya kalau kita amalkan insya. Bahkan spesial buat bapak, ada hadis Nabi khusus buat bapak-bapak. Aktsarukum alayya salatan, aktsarukum azwajan fil jannah. Kalian yang paling banyak selawat kepadaku di dunia, maka nanti di akhirat paling banyak bidadarinya di surga. Amin pak. Di sini mah kagak berani nambah. Di sono mantar paling banyak kalau bapak rajin baca selawat. Ibu-ibu pada diem aja nih. Bu, ntar laki ibu banyak binihnya di sono di surga. Boleh apa enggak? Di surga mah kayak ngapa-ngapa. Kalau di sini
Jangan. Penyakitnya sama bini saya ya. Yang kedua, supaya ini acara maulid ada hasilnya. Beres maulid biar ada perubahan. Jangan sampai kedengeran ceritanya. Maulid tiap tahun diadakan, pengajian tiap majelis taklim tiap hari diadakan, tapi nggak ada perubahan akhlak. Sama tetangga ribut mulu. Ada yang begitu? Sama saudara berantem mulu. Ada nggak? Laki bini ribut mulu. Ada? Nggak boleh pisah nyolok celana laki gantung di kastop, dompet acak-acakan. Ada yang suka ngacak-ngacak dompet? Ada nggak? Nggak ada yang ngaku ya? Ini tersangkanya ini semua nih Bane. Ngaji tiap hari mulu dan tiap tahun sama laki berani nyentak, ada nggak? Berani melototin laki ada? Merentah-merentah laki ada? Seriusan? Merentah suami ada? Ibu kalau ngaji kan begitu, mau kemana mak? Ngaji. Terus kalau untar hujan angkatin jemuran ya Pak ya. Kan merentah laki itu. Bukannya nyuruh itu mah ya. Tapi nggak apa-apa, wajar ibu menyuruh juga sebab ibu banyak tugasnya. Betul? Ayo biar ada perubahan, tapi saya yakin ibu-ibu yang hadir siang hari ini adalah ibu-ibu solehah semuanya. Kenapa? Sebab di sini mah semuanya ibu-ibu pada pakai kerudung semua. Di sini mah pada pakai kerudungan semua. Ya di rumahnya mah ya nggak tahu ya. Cuman saya juga tahu Pak yang biasa pakai kerudung sama yang enggak. Kalau yang biasa pakai kerudung rapi kerudungannya. Kalau yang nggak biasa pakai kerudung merada-rada mengsong. Jangan dibenerin ya. Dibenerin pisan makin kecil jarangnya. Kalau yang nggak biasa pakai kerudung diajak hadir maulid hawanya gerah pengen pulang terus. Betul? Pura-pura kamar mandi ngeleos pulang aja. Ya ditanya, lu ngapa sih pengen pulang mulu? Haredang. Panas. Tapi insya Allah di sini mah pada bisa pakai kerudung ibu ya. Bu, ibu, ayo biar jadi ibu solehah. Amin ya Rabbal. Lihat Aisyah, Khadijah istri Rasulullah. Khadijah itu biar kata umurnya lebih sepuh daripada Rasul, tapi tetap kelihatan cantik. Kenapa? Karena Khadijah pandai merawat diri. Menikah dengan Rasul usia 40 tahun, Nabi 25 tahun, bedanya 15. Tapi Khadijah tetap kelihatan cantik. Kenapa? Khadijah itu rajin dandan, rajin bersolek. Ibu suka dandan apa enggak? Tadi sebelum kemari di rumah pakai bedak enggak? Minyak wangi, ngaca, iya iyalah, kan mau ketemu sama aku. Ini masalah Pak, kalau mau hadir mulu dan ke pasar, arisan, ngebesan jam 1 dandan dari jam 9. Jam 10 hujan ngangkat jemuran lupa pakai payung bedak luntur alis hilang sepotong. Begitu ngaca persis kayak dakocan. Nauzubillahimin. Giliran tidur sama laki, kaki cemong, ketek gondrong, rambut ruwag-ruwig acak-acakan. Masya Allah, mati lampu malam Jumat, hujan segede-gede gaban, luar biasa. Ngelindur, duduk sila di tengah ranjang, ada bayangannya doang di tembok. Laki pulang ke rumah, buka pintu kamar, bukan baca salam krekek, Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum. Jurig, binih,nya bayangannya disebut jurig. Jurig itu apaan sih? Setan. Bininya ngomong, apa bang lu bilang jurig? Setan. Kata gue setan. Ini gua, bini lu bayangannya serem banget. Masuk bang, masuk. Ntar dulu, dengkul gua ngedeg-deg ngeliat bayangan lu. Akhirnya lakinya ngejongkot depan pintu. Di depan pintu lakinya minum dulu. Lakinya minum. Minumnya nggak ada. Ya Allah, saya lagi kurang fit ini nih. Saya lagi nyari celah supaya bisa minum ini. Masya Allah. Boleh AA minum dulu? Minumnya bening banget ya. Tapi nggak apa-apa, saya lagi kurang sehat. Air bening itu kata dokter bagus buat kesehatan ya Bu ya. Sebab air bening itu murah meriah. Bismillah. Sampai dipindahin kemarin. Biasanya mah kalau saya lagi nggak sakit, minumnya yang hitam-hitam tuh warnanya.
yang disebut kopi. Saya lagi batuk jadi nggak ngopi. Pesan bini saya begitu Bu. Jadi Abi kalau mau ngopi di mana aja silahkan. Kalau mau nyusu di rumah aja. Begitu. Makanya kemarin ada panitia yang rajin banget itu di meja ada kopi ada susu. Tetap saya ingat nasihat bini saya minum kopinya, susunya saya pegang. Gelasnya saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bang masuk udah malam, lakinya di depan pintu nyanyi. Apa kata lakinya? Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau bantuin, jangankan menyambutku dengan senyum secangkir tak tersedia. Wah, malam-malam gogoakan jam 12 dikasih lagu bukan mikir malah tulak pinggang bininya turun dari ranjang. Abang jangan malah nyanyi kayak enak betul suara. Lihat no jam berapa? Jam 12. Saya perhatiin abang pulangnya malam jam 12 mulu. Kenapa abang pulang malam terus? Kata siapa? Bininya, lakinya jawab, ku pulang malam karena najis, mencari hiburan. Salahkah, dosakah bila diriku tak lagi? Ternyata pada gelo. Gelo itu apaan sih? Gila, nggak apa-apa ibu disebut gelo ya. Barang-barang inilah ya, sebab ustadznya GR. Astagfirullahaladzim. Seumur-umur saya baru disebut Ustadz GR. Atau jangan disamain nih Bu. Gelo. Lanjut. Sampai mana tadi? Pak, lihat bini kita Pak. Kalau mau kondangan pipi dibedakin sampai putih, neplak buka kudungan, kuping tetap hitam. Emang nggak kebedakan? Betul tidak? Giliran tidur sama laki saya tanya pakai bedak apa autan? Bedak apa autan? Ngapa pakai autan? Banyaknya seenggaknya berbilang dulu sama laki, ini kagak berbilang. Laki ngeletak pahit. Pagi-pagi bukan nyamuk mati, laki empo jengker. Mana kadang-kadang pakai BH yang satu talinya udah ngerintil. Yang satu putus pisan. Disambung sama peniti karatan. Laki empon nyikap menjadi tul. Waduh, ngapa bang? Ada bangsat. Padahal mah ketonjok peniti. Akhirnya pagi-pagi ngejeksi ke dokter. Abis gocap. Nauzubillahimin. Pakai baju bekas nabun dipakai. Lo kan bau asap. Ya Pak. Cuman saya kadang-kadang suka kesian sama ibu-ibu. Suka disalahin terus sama suami. Kadang suami kita suka nggak mikir, egois. Bini pengen cakep tapi nggak dimodalin. Betul tidak? Makanya bapak kalau bini pengen cakep, rawat kulitnya, ajak ke salon. Setuju? Uang belanjanya tambahin, setuju? Takbir. Itu kita demo apa gimana sih ini? Yang ngumpul laki pada di mari. Betul nggak? Saya tuh bukan sombong nih, mohon maaf. Saya kalau lagi pulang ceramah masih siang jam 1 jam 2 itu bini saya ajak ke Mall Parung tuh. Matahari situ kan, saya ke situ aja Ramayana Parung saya ajak naik ke lantai 1, 2, 3, 4, turun lagi 3, 2, 1. Kalau udah capek pulang. Orang wadon mah diajak begituan udah girang. Bener nggak? Apalagi diajak belanja. Maka saya saking sayangnya mau bini selama di Ramayana Parung, saya pegang tangannya kenceng banget. Sebab kalau saya lepasin apalagi dirambet sama dia. Sama baik pelitnya ya. Tapi kan sekarang ibu pinter, nggak keramaian juga kan lewat handphone. Betul? Yang suka belanja online bapak-bapak, ibu-ibu. Nih tersangkanya nih Pak nih. Suwe banget ya. Tapi nggak apa-apa, memudahkan komunikasi ya Bu ya. Bu, Ibu. Tapi yang terpenting adalah cantik dari dalam hati. Buat apa ibu pakai batik kalau nggak pakai kebaya? Buat apa wajah cantik tapi hati seperti buaya?
Kan ada cakep-cakep tapi kadang-kadang judes, ada nggak? Cakep-cakep lemes, ada nggak? Mentang-mentang cakep jalan nggak nginjek tanah, ada nggak? Ini orang apa setan ini? Juri kali itu ya. Ya Allah. Bu, Bu, yang terpenting cantik dalam hati. Contoh, kalau pagi kan suami ibu pada sarapan tuh, jangan biarkan suami ibu ngeloyog apa ya? Ngeloyok. Jangan dia pergi dewekan ke warung, masih begitu. Lu ngeloyok kemana? Ke sono gitu kan. Siapin sama ibu suami umpamanya biasa sarapan uduk, beli uduk sebungkus sama gorengannya 8. Yang 7 buat ngemil, susun di nampan biar rapi. Jangan lupa kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kembang 7 rupa. Sesajen kali ya Pak. Kembangnya mah janganlah pingserin. Sodorkan ke depan suami dengan bahasa yang indah. Papa. Orang puku-puku manggilnya papa. Ya mama, beras habis. Ya udah ngutang dulu setengah liter sono. Mama ngutang beras setengah liter, orang masuk karung. Pak, ini sarapannya mau masih hangat, silahkan disantap. Apa kata suami ibu? Terima kasih ibu, engkau memang istri soleha, calon ahli surga. Saya tanya, ada nggak laki yang bilang begitu? Kagak. Abang bagaimana sih bang? Udah saya angkat-angkat. Kalau laki ngomong begitu enak apa enggak? Adem apa enggak? Saya yakin capek ibu kau obatin dengan bahasa suami yang bagus. Ini mah kadang-kadang boro-boro ngalem, boro-boro ngedoain bini yang capek luar biasa. Kadang-kadang dikasih sarapan malah ngomel-ngomel enggak jel. Kata ibu, Pak, suara sarapannya udah ibu siapkan, mumpung masih hangat silakan disantap. Apa kata laki? Bukan dari tadi tolol. Lu lama amat duduk doangan sampai kelantih gua nungguin lu. Kira-kira kalau laki ngomong begitu sakit apa enggak? Sakitnya di mana? Anjay. Sakitnya di sini, walaupun sakit hati titip, jangan ditimpalin, jangan diladen. Cukup ibu tatap wajah suami ibu dalam-dalam tatapan mesra ibu. Laki malamar apa lu? Nunduk lagi. Ibu sindir pakai lagu, apa kata ibu? Tajam-tajam kata-katamu, sakit-sakit perbuatanmu, tak tahan mata dan idih menerima. Suaminya makin marah. Mau gue tampol lagi loh, Ibu ke dapur aja, pekerjaan dapur belum beres, gelas belum dicuci, pantat panci belum dikosrek. Masih kesel Ustaz sama omongan laki. Di rumah sendiri ini, di dapur masih gelap. Ibu nyanyi lagi di dapur. Apa kata ibu? Perasaan ku berbakti, makan pagi. Waduh, korban semua nih kayaknya. Mati atau hilang, apa mungkin pindah ke Widih. Lalu aku harus, masa si aku up. Ini ngapa jadi nyanyi begini? Kalau giliran nyanyi pada bisa banget nih. Kan hidup itu butuh hiburan Bu ya. Kan saya juga nggak joget-joget buka aurat, betul. Kalau di sini mah kita ya nggak apa-apa, buat hiburan kita aja, betul. Saya kesian sama ibu, nggak ada udah bangun tidur sampai tidur lagi, pekerjaan belum beres-beres. Bayangin sama bapak-bapak, coba perhatikan Pak, sebelum subuh ngerendamin baju, jam abis subuh ngegiris baju, jam 7 ngejemur, abis asar ngangkatin, abis maghrib ngelepitin, abis isya udah buka baju lagi aja. Emang gerah, betul tidak? Maka kalau ngaji mau orang ketawa, ngikut ketawa, jangan orang ketawa ini mah cemberut. Baik, ciriin yang cemberut lagi ngaji 2 hari setruk. Na'udzubillahi min. Bu, jadi istri solehah masuk surga. Lihat Aisyah, Masya Allah, begitu sayang cinta hormat sama Nabi. Nabi kalau dari mana-mana dicium tangannya. Ibu suka cium tangan suami enggak? Ingat terakhir kapan? Ada yang lebaran?
Banyak. Nyium tangan laki jangan lebaran doang, mau berangkat kerja pulang kerja cium tangan, pulang dari masjid cium tangan, sekali cium tangan suami 10 dosa ibu sama suami dihapus oleh Allah. Dosanya banyak, ciumnya berkali-kali. Apalagi kalau cipika-cipiki pulang kerja enggak apa-apa. Suami ibu halal. Tanya sama guru kita, kalau ibu cium pipi suami niat ibadah, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Hajar itu batu, aswad hitam. Kebenaran punya laki rada keling, nah cocok udah. Nah ntar pulang dari sini ya, laki lagi ngedapang di balik ngorok bari mangap, udah jangan banyak tanya. Nah ini dia hajar aswad. Alhamdulillah pahala ya bu. Paling laki melotot, buset lu kesetanan jin mana nih, karena nggak biasa. Saya tuh punten, saya kalau kecapean kadang-kadang suka tidur lo berbaring dalam pangkuan istri saya. Bener, saya nih pulang nih, bini saya kadang masih di tempat sholat, saya nyamperin dia gitu kan, tidur di pahanya kepala saya, dipijitin sama dia, kadang sampai tidur, kadang setengah tidur setengah enggak, kadang-kadang suka ada yang nempel di pipi saya. Ya Allah, apa bun? Enggak, kata dia, kan yang bisa menikmatin muka abi biasanya ibu-ibu, sekarang ini buat aku, kata dia begitu. Aku gegel, boleh aku gegel? Gegel tenawan, gigit meren ya. Ya Allah, jangan bu, ntar kalau ada tanah merah apa kata ibu-ibu? Bu, ibu, biar jadi ibu soleh, insya. Bapak-bapak juga sama beres maulid, biar bagus akhlaknya seperti Nabi, amin. Nabi itu panggil bini nggak pernah panggil nama, panggil kesayangan. Aisyah dipanggil sama Nabi ya Humairoh, artinya wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Pipi Aisyah merah bukan sepakai blow on, blush on. Saya mah nggak tahu kan, bukan pakai make up, blow on bego ya. Blush on, bukan pakai itu, pakai keringet Nabi. Kalau Nabi pulang dakwah, pulang perang, keringetnya dilap pakai tangan Aisyah, kemudian ditempelin ke pipi Aisyah. Lama kelamaan pakai keringet Nabi jadi merah. Maka empok kalau pengen pipi merah kayak Aisyah begitu. Ya, ntar laki pulang dari empang, laki pulang ngojek, laki pulang kerja, keringetnya gobios, buru-buru lap pakai tangan, tempelin ke pipi, insya Allah seminggu kemudian panoan. Mau merah dari mana, keringatnya aja bau bentek katanya. Tapi akhlaknya yang dilihat, yang dicontoh bukan merahnya. Betul bu? Bu, ibu, beruntung ibu punya suami yang soleh. Ibu jadi wanita solehah. Bonus dari Allah, anak-anak kita insya Allah jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Maka saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan selepas maulid akhlak kita jadi berubah. Yang kurang bagus jadi bagus, yang jelek jadi bagus, yang bagus tambah bagus. Yang tadinya belum demen ngaji, beres maulid biar pada doyan ngaji. Jangan ini mas semangatnya mau muludan doang, beres muludan kagak ngaji lagi. Ada yang begitu ada? Yang pakai kudungan warna apa sih Mi? Jangan mau mulu dan mau enggak ngaji. Betul. Sebab ngaji bukan buat guru, buat kita. Guru mah nggak ada yang ngaji nggak rugi. Untung rugi ngaji buat kita. Sebab di pengajian diajarin semua ilmu kita kaji. Bu, cuman rata-rata gitu kita mah kadang-kadang udah tahu ilmunya kagak dipakai. Betul? Kata guru ibu, abis maghrib pada ngaji, nonton TV malah nonton sinetron. Sholat lohor, HP taruh dulu dah, ini mah di pinggir sejadah. Sebelum lohor, pengen makan bakso, keburu datang lohor dulu, baru dapat 2 rakaat, tukang bakso lewat. Kira-kira pikirannya kemana itu? Badannya di atas sejadah, hatinya di bulang bakso. Bagaimana mau khusyuk? Ingat, umur kita makin nambah makin berkurang. Syariatnya nambah, tapi hakikatnya makin pintu kematian semakin dekat. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan.
Sama baik. Bisa jadi saya duluan. Ya, ibu lebih dulu. Yang penting kita mematinya husnul, maka berkah maulid mukjizat Nabi, mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita. Yang belum demen pada ngaji, biar pada ngaji. Yang belum demen sholat berjamaah bapak-bapak, biar pada rajin berjamaah. Tapi saya dengar dari ustadz di sini, guru saya, subhanallah, di sini mah kalau subuh aja katanya sampai 7 baris. Alhamdulillah, 7 orang ngebaris ke belakang. Iya, ngeri akhir zaman bu, masjid bagus-bagus jadi tempat rekreasi. Betul? Di Bandung ada masjid viral namanya. Udah nyampe ke sana udah. Ngapain? Foto-foto selfie. Bukan ibadah. Dulu sebelum Al-Jabar kubah emas. Betul? Rame ke sana orang saya pada nyampe foto-foto dengan madang-madang. Ibadahnya nomor 2, update status alhamdulillah nyampe juga kubah emas. Betul? Ayo boleh, nggak apa-apa, tapi ibadahnya di nomor 1 kan. Ibu juga sama, abis maghrib ngaji setengah malam, jam 2, jam 3 biasakan qiyamul lail. Bu, guru saya bilang kawal cita-citamu dengan qiyamul lail. Ibu bapak yang rajin tahajud, beda anaknya pinter-pinter nurut-nurut soleh-solehah. Amin ngapa? Mak bapaknya males bangun malam, jangan salahin anak kalau anaknya nggak bagus akhlaknya. Na'udzubillahi min. Maka biasakan bangun jam 2, jam 3. Suka bangun jam 2, jam 3. Ngapain? Najong temenan. Habis kencing, jorok pada kepet. Cebok dulu. Habis cebok baru pakai celana. Habis pakai celana wudu, pakai mukena ampar sejadah, minta sama Allah, ya ayyuhal muddathir, hai orang yang berselimut. Selimut maknanya banyak, yang diselimuti dengan penyakit, dengan urusan dunia yang gak kelar-kelarnya. Kum, solusi dari Allah, bangun munajat di sepertiga malam terakhir. Suami belum bangun, mungkin lelah, wakilin sama ibu doanya. Subuh datang, bangunin suami biar jadi imam. Kalau ngebangunin suami yang sopan, jangan ditoker-toker pakai kaki, Pak. Pak bangun Pak subuh Pak, jangan, nggak sopan. Terus bagaimana banguninnya? Pakai dada. Belum Pak bangun bangun nggak? Bangun, cuman gantel lagi. Kalau nggak bangun-bangun, ibu duduk di kepalanya, bisikan kata-kata mesra di kupingnya. La ilah. Kira-kira bangun apa enggak? Cuman kita digaplok sama dia. Andainya tuh tidur kayak bangke. Tapi insya Allah mudah-mudahan hidayah Allah turun kepada kita hari ini. Allah jadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat ibadah, tambah cinta kepada Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Ibu, sebelum saya tutup dengan salam, kita bersalawat terakhir sambil keliling petugas baca mintain jariah amal sedekah. Mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan hari ini jadi wasilah, semoga Allah berkahkan hidup dan usaha kita, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal salatullah salamullah. Salatullah salamullah Habibillah tawassalna wabil hadi wa kulli bi ahlil bad. Sekali lagi, salatullah
ala taha rasulillah salatullah ala yasin Allahumma salli wa sallim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Insya Allah sehat badan panjang umur. Allah pertemukan kita di kesempatan yang berbeda. Sebelum saya tutup, satu balik kita baca Fatihah buat seluruh panitia dan warga masyarakat sekitar yang telah mensukseskan acara hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya. Yang sakit biar diangkat penyakitnya, suami ibu biar berkah usahanya, anak-anak kita biar jadi anak-anak yang saleh dan salehah, guru-guru kita mudah-mudahan selalu Allah berkahkan dunia akhiratnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala tilka niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Jangan pulang sebelum doa, nanti doa dari guru kita. Berkah acara ditutup pakai doa. Yang pulang sebelum doa, kata ulama, dia pulang bawa dosa sebanyak orang yang ada di tempat ini. Na'udzubillahi min. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.